Tumben kamu ngomongnya benar, Mutiara. Jadi dibantah Mas Kenzo saya biasanya salah? Ya enggak, tapi biasanya kan kamu spesialis ngebantah saya. Ya udah, pesenin saya ojol. Kamu kenapa? Kenapa apanya? Dari tadi kayaknya saya perhatiin kamu tuh cemburu terus sama saya. Ngomongnya juga nada jutek begitu. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 49 dan 50. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Gisel yang ditahan oleh sosok misterius. Di lain sisi, Mutiara jadi menceritakan soal Rianti kepada Aurel dan Kenzo. Apalagi Kenzo dan Aurel jadi khawatir dengan Rianti. Dan saya yakin satu-satunya cara untuk membuat ibu ceria lagi, kehibur lagi ya Mas Kenzo sama Mbak Aurel. Ternyata sosok yang mendatangi Gisel adalah Ivan. Bahkan Ivan mengancam Gisel. Gue cuma minta lu lakuin satu hal buat gue. Ngaku ke Aurel. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo dan Aurel masih berusaha membujuk Rianti. Tapi gimana pun, Rianti masih aja tidak ada niat untuk tersenyum. Kenzo baru ingat waktu di Aus itu ada teman Kenzo yang ngajakin nonton bioskop, nonton film horor. Awalnya sih kita nggak ada yang takut, tapi pas ada adegan hantu, dia langsung teriak, "Wah itu rumah tante gua tuh!" Tapi pakai bahasa Inggris. Langsung semuanya nengok semua kan, padahal dia bercanda doang. Aku juga ada cerita lucu tahu. Jadi pas itu tuh aku pergi nonton bioskop sama teman-teman, terus kita main truth order di sana. Nah teman aku ini dengan gampangnya pilih dare, dan dare-nya itu makan sambal terasi di bioskop. Tapi tau nggak? Ternyata dia beneran keluarin rantang dan makan sambal terasi itu. Semua orang pada ngeliatin, tapi dia cuman kayak selamat makan semuanya. Kalau kamu gimana, Mutiara? Ada cerita lucu gak? Saya nggak tahu sih Mas, ceritanya kira-kira lucu atau sedih ya? Soalnya tentang ibu saya yang udah meninggal. Jadi dulu, saya kan dirawatnya sama ibu sendirian ya. Dan dulu tuh ibu bohong, bilangnya bapak udah meninggal. Tapi pada saat itu, ibu buat makanan tuh 3 piring yang harusnya cuma buat 2 piring. Dia buat 3, terus saya bingung. Saya tanya, "Bu, kenapa buatnya 3? Dan mungkin karena ibu ngerasa kegap, akhirnya ibu bohong. Ibu bilang 2-nya itu buat aku. Karena porsi bapak jumbo banget lagi. Dari situ saya nggak bisa jalan seharian. Perut saya begah." Ibu kamu tuh sakit atau gimana sih Mutiara? Masa bisa nggak tahu kalau bapak kamu udah meninggal? Mendingan kamu suruh ibu kamu berobat deh. Udah nggak bisa berobat Bu, udah nggak ada. Siapa sangka MKiss First kalau Rianti malah tertawa dengan obrolan Mutiara. Kalau boleh tahu, nama ibu kamu siapa? Nama ibu saya tuh Bu... Ayam gorengnya nih. Misi. Gisel
Gisel yang panik karena Ivan langsung memberitahu Aditya. Jelas-jelas ini membuat Aditya marah. Aurel membahas soal Gisel kepada Kenzo di depan Rianti membuat dirinya bete. Apalagi pas banget kedatangan Aditya membuat mereka makan bersama. Walaupun Rianti masih menghindar dari Aditya secara diam-diam, Kayla berusaha untuk merawat Sandra sendiri yang sedang sakit. Sampai akhirnya Kayla meminta Kenzo untuk menolong merawat Sandra. Makanya Kenzo langsung mengajak Mutiara untuk pergi ke rumah Sandra. Mudahnya Mutiara mengatakan iya membuat Kenzo bingung. Kamu kok langsung oke? Nggak mikir dulu. Orang lagi sakit ya? Emang apa salahnya ngejenguk orang sakit? Kalau ternyata Sandra bohong gimana? Bisa langsung pulang aja kan mas? Tapi kalau ternyata Mbak Sandra beneran sakit gimana? Nanti terjadi sesuatu sama dia. Aku gak nyangka Mutiara punya empati setinggi ini. Mutiara seolah-olah lupa kalau kemungkinan besar Sandra yang udah menjebak dia dan bikin dia dicap sebagai pencuri. Kepergian Aurel meninggalkan Aditya dan Rianti malah membuat Miss Kiss heran. Bisa-bisanya Aditya meminta Rianti menyiapkan surprise untuk Gisel. Bikin surprise party untuk Gisel. Ini lagi, Ivan masih berusaha mencari cara untuk mengancam Gisel. Padahal teman-temannya sudah tidak mau membantu Ivan. Kenapa ya melihat Mutiara dan Kenzo bikin Miss Kiss baper deh. Kadang-kadang Kenzo dan Mutiara yang akur emang bikin baper. Tapi ujung-ujungnya mereka berdebat mulu. Ya, masalahnya makin lama makin kesini saya ngerasa kalau saya tuh makin gak kenal sama papa. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin dari saya. Apapun yang terjadi, jangan pernah benci sama orang tua ya mas. Apapun yang Pak Aditya atau Bu Rianti lakuin, mas harus maafin mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka. Karena mas, gak ada tempat pulang selain keluarga. Tumben kamu ngomongnya benar Mutiara. Jadi dibantah Mas Kenzo saya biasanya salah? Ya enggak, tapi biasanya kan kamu spesialis ngebantah saya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Kiss first. Gisel yang berusaha untuk pergi dari apartemennya lagi-lagi terancam bahaya. Sedangkan Aurel masih memikirkan Ivan yang belum bertemu. Dan dia berusaha untuk menghubunginya. Ternyata sosok yang mengikuti Gisel itu hanya orang biasa aja. Walaupun dirinya masih merasa takut. Apaan sih? Jelas. Kedatangan Kenzo di rumah Sandra membuat dirinya percaya kalau Sandra benar-benar sakit. Bahkan Sandra langsung memohon maaf kepada Kenzo. Ini membuat Mutiara jadi heran melihatnya. Kenzo. Kenzo. Aku minta maaf. Kalau nyebelin, aku tahu Mbak Sandra sayang banget sama Mas Kenzo. Cuma kayaknya cintanya Mbak Sandra ini bertepuk sebelah tangan. Jangan marah lagi sama aku, Ken. Aku gak mau kamu tinggalin aku. Aku gak bakal marah lagi sama kamu. Ya. Aku kenapa nolak pertunangan kita? Dalam kondisi ini, masih aja ya Sandra membahas pertunangannya yang gagal. Dan akhirnya, Sandra mau juga dibawa ke rumah sakit. Mereka nggak tahu aja kalau Mutiara merasakan hal ganjal.
Kenapa hati aku sesak banget liat Mas Kenzo gendong Mbak Sandra. Awalnya, Mutiara dilarang Sandra untuk ikut mengantarkannya seperti Kayla. Tapi gimana pun, Kenzo memaksa Mutiara harus ikut. Miskis benar-benar gak tega melihat Rianti yang tidak dipedulikan oleh Aditya. Bisa-bisanya, Aditya dihubungi Gisel yang sedang panik dalam bahaya. Bahkan Aditya malah sibuk mengurusi Ivan yang mengancam Gisel. Gisel bilang, dia itu diteror sama Ivan. Dia bisa ngebongkar semuanya. Menurut kamu, apa kita harus laporin polisi? Sebelum dia meyakinkan Kak Aurel. Cukup, Mas. Kamu berhenti mainin perasaan aku. Kamu masih peduli sama Gisel. Kamu masih khawatir sama dia di saat kamu nyakitin perasaan istri kamu sendiri. Wajar kalau aku tuh khawatir sama Gisel. Bagaimana kalau Ivan itu kasih tahu ke Aurel? Keluarga kita bisa hancur. Aku nggak peduli, Mas. Kamu harus berhenti nyakitin aku. Atau aku yang akan bongkar ke Kenzo dan Aurel. Astaga, MKiss First. Rianti yang melawan Aditya membuat Aditya tambah marah. Seorang istri yang udah putus asa sama kelakuan suaminya sendiri akan nekat ngelakuin apapun. Kamu jangan main-main sama aku, Mas. Awas ya, kalau kamu berani melakukan itu, kamu akan nyesal sama aku. Kamu gak usah nunjuk-nunjuk aku! Melihat Kenzo dan Mutiara bertengkar, membuat Sandra jadi kesal. Apalagi Sandra jadi curiga kalau mereka berdua memiliki perasaan. Kamu gak usah ingetin saya lagi, Mutiara. Saya udah tahu kok. Kalau Mas paham dan tahu, kenapa masih ngebut? Saya kan ngebut bukan yang tanpa perhitungan, Mutiara. Kalau kamu ngambil terus kayak gini, ada kamu ganggu konsentrasi saya. Ya udah, lain kali nggak akan saya ingetin lagi. No, ini bukan pertengkaran dua orang yang saling benci. Justru sebaliknya, ini pertengkaran manis antara dua orang yang saling suka tapi masih denial. Bahkan seumur hidup aku kenal sama Kenzo, kita berdua belum pernah sweet fight kayak gini. Kan MKiss First, masih aja Ivan mengikuti mobil Gisel diam-diam. Sedangkan Aditya masih aja frustasi kalau hubungan dirinya dan Gisel akan terbongkar. Melihat Sandra yang mengandalkan Kenzo terus membuat Mutiara khawatir. Tapi dia jadi menyadari kalau Sandra benar-benar sebucin itu. Pantes, Mbak Sandra tuh gak suka kalau aku deket-deket sama Mas Kenzo. Orang dia bucin banget ya sama Mas Kenzo. Secinta itu. Di lain sisi, Gisel yang hampir ditahan oleh Ivan berusaha untuk kabur. Bahkan dirinya yang menghubungi Aditya jelas-jelas membuat Aditya marah. Melihat Sandra yang memohon membuat Kenzo menemani Sandra di kamar rumah sakit. Ternyata Gisel gagal kabur dari Ivan karena Ivan yang menemui apartemennya. Halo? Jangan pikir hidup lo akan tenang. Meski heran banget deh, Kenzo yang tinggal nyuruh Mutiara pulang duluan malah berdebat mulu. Ya udah, pesenin saya ojol. Kamu kenapa? Kenapa apanya? Dari tadi kayaknya saya perhatiin kamu tuh cemburu terus sama saya. Ngomongnya juga nada jutek begitu. Biasa aja. Saya nggak cemberut. Ini normalnya saya. Jangan-jangan kamu kesel yang lihat saya perhatian sama Sandra. Mas, ngapain saya kesel ngeliat Mas perhatian sama Mbak Sandra? Nggak ada urusannya sama saya. Nyebelin. Kamu kira saya nggak dengar kamu ngomong nyebelin tadi? Jangan terlalu lama benci sama saya, Mutiara. Lama-lama jadi cinta lah. Saking ributnya mereka sampai disamper satpam kan. Mutiara yang baru pulang sampai rumah Aditya langsung bertemu dengan Aurel yang sedang sedih. Makanya dia juga berusaha menguatkan Aurel.
Tapi tiba-tiba aja Gisel menghubungi. Apa jangan-jangan Gisel akan jujur kepada Aurel? Kok bisa pas gitu ya? Mutiara dan Kenzo yang berdoa malah berujung memikirkan satu sama lain. Harapan keluarga Aditya tidak terkesan baik. Apalagi setelah Aurel pergi. Lagi-lagi Aditya meminta Rianti untuk menyiapkan surprise ulang tahun Gisel. Aku boleh minta tolong sama kamu? Bikin surprise party buat Gisel. Apa di kondisi seperti ini aja, Sandra masih membahas soal pertunangannya. Aurel udah sampai di taman untuk bertemu Gisel lebih dulu. Mereka nggak tahu aja kalau Ivan memantau mereka dari jauh. Bahkan Ivan jadi ketahuan kan karena Mutiara yang sadar lebih dulu. Ivan ngapain? Bisa-bisanya Aditya hanya fokus untuk memperbaiki citranya di depan kedua anaknya tanpa memikirkan perasaan Rianti. Makanya Rianti jelas-jelas marah. Ivan yang ketahuan berbohong membuat Aurel kehilangan kepercayaannya. Bahkan Aurel meninggalkan Ivan dan pergi bersama Gisel. Kak Gisel, kita pulang aja yuk. Atau enggak kita kemana gitu? Yang penting gak di sini. Wow, MK's first. Kenzo mau melanjutkan pertunangannya asal Sandra mengakui kalau sudah menjebak Mutiara. Apa Sandra akan mengakuinya ya? Syaratnya adalah kamu akuin diri kamu sendiri, Sandra. Kalau kamu yang udah jebak Mutiara. Kamu tahu kan? Aku selalu megang janji aku. Oh my god. Apa aku ngaku aja ya kalau aku yang udah jebak Mutiara? Biar aku sama Kenzo jadi tunangan. Aku tahu Kenzo pasti bakal tepatin janjinya. Just be honest and Kenzo will be mine. Forever. Tetap aja Kenzo nggak mau menerima Sandra karena nggak jujur. Kayaknya kita bukan ditakdirkan untuk menjadi jodoh deh. Gisel jadi curiga kalau Ivan punya perasaan dengan Mutiara. Tapi tetap aja Gisel meyakinkan kalau Ivan akan mengikuti Aurel. Apalagi tiba-tiba aja Aurel dihubungi oleh Ivan. Miss Kiss jadi sedih melihat Rianti yang sedih karena kelakuan Aditya. Aditya dihubungi oleh Papa Sandra, membuatnya jadi panik. Ini semua soal Kenzo dan Sandra. Makanya dia langsung menghubungi Kenzo. Sepertinya Om Dandi tidak mau kerja sama perusahaan kita. Alasannya kenapa? Sepertinya masalah kamu sama Sandra. Ivan ngapain sih MK's first? Kenapa dia di atas gedung seperti itu bersama Aurel? Tuh kan MK's first. Kenzo jadi kesal karena ancaman dari Papa Sandra. Tapi solusi dari Aditya semakin membuat Kenzo kesal. Kenzo udah ngomong sama Sandra kalau Kenzo gak mau tunangan sama dia. Sandra pun bilang kalau Sandra tuh gak bakal maksa Kenzo untuk mau tunangan sama dia. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang Om Dede jadi ngeribetin masalah pertunangan? Lagian bukannya kerjasama antar perusahaan tuh udah terbangun sebelum masalah pertunangan ya, Pak? Kamu tenangkan diri dulu, kamu Kenzo. Kamu tidak usah melakukan apa-apa, Kenzo. Biar Om Dandi yang menarik investasinya. Apa serius? Hah? Mungkin
Ini sudah saatnya perusahaan kita berdiri sendiri. Bukannya langkah ini tuh terlalu berisiko ya, Pak? Buat perusahaan kita. Ya, pasti berisiko besar. Kalau misalkan perusahaan kita kolab, ini sudah takdir. Lebih baik Papa mengorbankan ratusan karyawan demi kamu. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Ini semua menyangkut hajat banyak orang, Pak. Bayangin berapa banyak keluarga yang bakal jadi korban kalau perusahaan Papa kolaps. Intinya, Kenzo nggak bakal biarin hal itu terjadi, Pak. Astaga, MKiss First. Ivan yang mengancam Aurel membuat Aurel menerima Ivan kembali. Walaupun hubungan mereka harus backstreet. Yang bener aja gak sih? Janji. Kamu janji sama aku sekarang, kamu gak bakal ninggalin aku. Itu aku janji. Udah kamu turun sekarang. Kan, orang tua aku tuh pasti nggak akan setuju hubungan kita. Ya udah, kita backstreet aja. Yang penting kita tetap together selalu. Iya udah. Oke, kita backstreet. Gak hanya itu MKiss First. Ivan malah mencari kasihan dari Aurel. Ini semua pasti hanya akal-akalan Ivan aja. Kenzo yang menyuruh Kayla untuk mengurus soal Sandra malah membuat Kayla memujuk Kenzo. Bahkan Gisel yang mendengar obrolan mereka juga berusaha membujuk Kenzo. Nggak bisa kayak gitulah, Kayla. Buat apa aku terima perjodohannya Sandra? Pertama nggak untung buat aku. Yang kedua juga nggak ada untungnya buat Sandra. Jadi percuma. Aku nggak mau ngejanjiin suatu hal yang nggak bisa aku jalanin. Kamu juga pasti ngerti kan? Kak Gisel? Maaf, aku nggak sengaja dengar. Aku nggak bermaksud mau ikut campur, tapi kan kamu harus dengerin omongan Kayla. Kamu bisa minta penundaan dulu, bukan pembatalan. Nggak bisa, Kak. Ken, tunda pertunangannya setahun. Minimal sampai perusahaan aman dulu. Setelah itu, kamu bisa ambil keputusan apapun. Sekarang ini semuanya bukan tentang kamu sama Sandra, tapi tentang nasib ratusan orang. Miskis jadi curiga. Kalau misalnya ini cuma akal-akalan Gisel aja mencari hati Aditya. Melihat kebahagiaan Ipa terhadap anaknya membuat Mutiara terharu. Apalagi dirinya yang merindukan kasih sayang orang tua kandungnya. Kenapa ya MKiss First? Kemarin Rianti baik banget kepada Mutiara. Tapi sekarang dia malah marah-marah kepada Mutiara. Bahkan Mutiara dikatain maling. Saya nggak sok perhatian kok, Bu. Mutiara, saya belum lupa loh kalau kamu itu tuh masih statusnya pencuri. Ketika kamu kerja di sini, secara kebetulan cincin saya juga hilang. Dan di saat kamu kerja di rumah Sandra, tiba-tiba kalungnya Sandra juga hilang. Jadi sekarang gaya kamu, jangan kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu, Mutiara. Mulai sekarang, kamu nggak usah berani masuk-masuk ke kamar saya. Karena saya nggak ngerasa aman. Miskis jadi nggak tega melihat Mutiara.
Ini lagi, kenapa Sandra masih marah-marah? Bahkan dia masih mencoba menghubungi Kenzo. Tapi karena Kayla yang diangkat teleponnya oleh Kenzo membuat Sandra kesal. Aduh, MKiss First, Mutiara yang ingin mengantarkan makan siang untuk Kenzo malah diajak pergi bersama Kenzo. Apalagi mereka terus-terusan berantem. Emangnya kita mau kemana, Mas? Nggak usah banyak nanya, bisa kan? Kumat nih kelakuannya. Selalu aja tiba-tiba ngajakin orang pergi. Udah gitu kalau nggak mau mah dia dipaksa. Ngomong apaan tadi kamu? Udah ngomong apa-apa. Kamu nggak mau ngambilin saya ya? Enggak. Tadi tenggorokan saya lagi agak sakit, jadi saya gitu. Jangan bohong sama saya, Mutiara. Saya tadi dengar kamu ngomong sesuatu loh. Kalau dengar kenapa masih nanya? Tuh kan? Mulai lagi kan? Mas, ini mau pergi sekarang atau kita mau berantem aja? Kalau mau berantem saya mending pulang. Masuk. Mau? Masuk. Mas, aduh. Rianti yang datang di acara teman-temannya langsung membahas soal dirinya. Apalagi soal video viral Rianti. Walaupun Kenzo menyebalkan, tetapi Mutiara senang karena Kenzo yang selalu percaya kepada dirinya. Mas Kenzo beda ya sama Bu Rianti. Dia selalu aja peduli dan menghargai. Sementara Bu Rianti, dia selalu aja marah dan gak mau nerima aku. Selama ada Mas Kenzo, mau Bu Rianti, Mbak Sandra, atau siapapun benci aku masih bisa tahan. Saya malah mau berterima kasih sama Mas. Karena Mas sudah coba sebisa mungkin untuk bersihin nama saya dan keluarin saya dari penjara. Karena menurut saya, dengan Mas percaya sama saya aja itu udah cukup kok, Mas. Makasih yang mau percaya sama saya. Mas memang benar-benar majikan yang baik. Emang kapan saya pernah jahat sama kamu? Karena nyebelin sih. Tapi kan itu kamu duluan yang nyebelin, bukan saya. Ya emang kalau saya nyebelin kenapa? Kenapa Mas tetap ngajakin saya jalan-jalan, terus pergi sama Mas, hah? Gak hanya soal satu video viral Rianti, tapi ada video viral lainnya yang melabrak orang, bahkan berujung membahas soal rumah tangganya. Ini semua membuat Rianti sedih dan frustasi. Tiba-tiba aja MKiss First, Mutiara dan Kenzo bertemu dengan anak kecil bernama Guntur yang dipalak oleh preman. Gimana kalau kita bantuin dia kerja, Mas? Kamu gak usah ngide-ngide, mana muat baju ini kita. Emang gak ada baju lagi? Kata kakaknya gak muat, emang gak muat? Ini ada kak, yang besar, punya bapak saya. Punya bapaknya? Om aja pakai. Ya udah. Gak hanya itu, Mutiara dan Kenzo ingin membantu Guntur mencari uang. Itu membuat Kenzo terharu dengan Mutiara. Rianti meminta Aditya untuk pergi menyusul bersama teman-temannya. Tapi bisa-bisanya Aditya malah mengajak Gisel. Kedatangan Aurel bersama Ivan membuat teman-temannya omongin mereka. Siapa sangka MKiss First kalau Kenzo rela menjadi badut demi membantu Guntur. Miss Kiss jadi bangga deh. Walaupun ujung-ujungnya Mutiara dan Kenzo masih berantem.
Bahkan Kenzo meninggalkan Mutiara sendiri. Kedatangan Aditya bersama Gisel membuat Rianti jadi marah. Bahkan Gisel ditinggalin gitu aja bersama Rianti dengan teman-temannya. Bahkan gak nyangka kalau Gisel diterima oleh teman-teman Rianti. Ini semua jelas-jelas makin buat Rianti kesal. Beb, kasihan dong kalau duduk sendiri. Udah gabung aja sini, gak apa-apa. Sini Gisel. Sini duduk. Gak apa-apa kan Beb? Kalau mau ikut arisan juga boleh. Ya kan? Menarik ya? Kan? Menarik banget. Nggak mungkin lagi, Sel. Kita tuh arisan bukan yang sebulan 100.000. Kita tuh arisannya bulan ini aja, kita mobil, ya kan? Terus juga pernah kita arisan berlian. Jadi, betul. Udahlah, kamu nggak usah maksain. Emang kalau boleh tahu berapa sih iuran per bulannya? Per bulannya 100 juta. 100 juta. Udah, Gisel, kamu nggak usah maksain. Kalau cuma 100 juta per bulan, saya bisa. Yang baru mau menuju rumah sakit Sandra malah menjadi terharu dengan kebaikan Mutiara kepada anak kecil itu. Ya ampun, MK's first. Aurel tiba-tiba minta uang kepada Kenzo. Pasti ini usaha dia untuk membantu Ivan. Ini pasti buat Ivan bisa manfaatin Aurel terus-terusan. Kelakuan Gisel semakin membuat Rianti jadi kesal. Apalagi dia yang membayar seluruh tagihan makan di sana. Nggak usah, saya aja Mbak ya. Gak apa-apa Mbak, biar saya aja. Itu nama kartunya Aditya ya? Oh itu kartu fasilitas kantor dari Pak Aditya. Tadi beliau kasih mandat ke saya untuk gunain kartu itu buat traktir teman-teman Bu Rianti. Oh, saya kira kartu pribadi. Enggak kok. Biasanya selalu saya pakai untuk keperluan operasional kantor. Kadang untuk meeting sama klien, jamuan, ya pokoknya gitu-gitu. Pak Aditya baik banget ya, perhatiannya luar biasa. Kita jadi bisa ngopi-ngopi gini. Gisel, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Rianti yang marah-marah kepada Gisel malah semakin ditantang oleh Gisel. Benar-benar di luar nalar miskis. Aku minta maaf ya Mbak. Aku cuma berusaha membaur. Aku pikir kalau kita akur, kita bisa hidup harmonis. Mbak, pelan-pelan dong, bahaya. Rianti, kamu jangan aneh-aneh ya. Aneh-aneh gimana sih, Mas? Aku kan buru-buru nganterin Gisel ke kantor. Karena ini udah selesai jam makan siang kan? Udah ya, nggak usah telepon aku lagi. Aku mau konsen nyetir. Love you, Mas. Love you too. Kamu berani ngomong I love you depan muka aku? Bahkan bisa-bisanya Gisel yang menghubungi Aditya semakin membuat Rianti kesal. Dan semakin lama Gisel malah terus menantangnya. Makanya Gisel diturunin gitu aja oleh Rianti. MK's first. Mutiara bersama Guntur malah melihat Rianti. Bahkan Rianti juga celaka. Gimana keadaan Rianti MK's first? Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.